Metode ilmiah. Pengertian metode ilmiah. Metode ilmiah merupakan suatu cara yang digunakan oleh para ilmuwan untuk memecahkan suatu permasalahan, serta menggunakan langkah-langkah yang sistematis, teratur, dan terkontrol. Metode ilmiah yaitu gabungan antara dua pendekatan rasional atau deduktif dan pendekatan empiris atau induktif. Metode ilmiah merupakan cara dalam memperoleh pengetahuan secara ilmiah. Selanjutnya, ciri-ciri metode ilmiah. Terdapat beberapa pendapat mengenai ciri-ciri metode ilmiah. Yang pertama, menurut Haji Abu Ahmadi dan Andi Supatmo, ciri-ciri metode ilmiah yaitu objektivitas, konsisten, dan sistematik. Yang kedua, menurut Abdullah Ali dan Eni Rahma, ciri-ciri metode ilmiah yaitu objektif, metodik, sistematik, dan berlaku umum. Yang ketiga, menurut Mashkur Yasin, ciri-ciri metode ilmiah yaitu teratur, sistematis, berobjek, bermetode, dan berlaku secara universal. Selanjutnya, kriteria sebuah metode ilmiah yang baik. Supaya suatu metode yang digunakan dalam penelitian disebut metode ilmiah, maka metode tersebut harus mempunyai kriteria sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan fakta. Yang kedua, bebas dari prasangka. Yang ketiga, menggunakan prinsip analisa. Yang keempat menggunakan hipotesa. Yang kelima, menggunakan ukuran objektif. Dan yang keenam, menggunakan teknik kuantifikasi. Langkah operasional metode ilmiah. Yang pertama, perumusan masalah. Nah, yang dimaksud dengan masalah yaitu pernyataan apa, mengapa, ataupun bagaimana tentang objek yang diteliti. Yang kedua, penyusunan hipotesis. Adapun yang dimaksud dengan hipotesis adalah suatu pernyataan yang menunjukkan kemungkinan jawaban untuk memecahkan masalah yang ditetapkan. Ataupun dengan kata lain, hipotesis dapat diartikan dengan dugaan sementara. Nah, yang ketiga, pengujian hipotesis. Di pengujian hipotesis, kita dapat melakukan berbagai usaha pengumpulan fakta-fakta yang relevan dengan hipotesis yang telah diajukan untuk memperlihatkan apakah terdapat fakta-fakta yang mendukung hipotesis atau tidak terdapat fakta-fakta yang mendukung. Yang keempat, penarikan kesimpulan. Di penarikan kesimpulan ini yaitu didasari oleh penilaian melalui analisis dari fakta-fakta dari fakta data untuk melihat apakah hipotesis yang diajukan itu diterima atau tidak. Hipotesis diterima apabila fakta yang terkumpul mendukung pernyataan hipotesis. Begitupun sebaliknya. Apabila fakta yang terkumpul tidak mendukung pernyataan hipotesis, maka hipotesis tersebut tidak dapat diterima. Keunggulan dan keterbatasan metode ilmiah. Keunggulan metode ilmiah. Yang pertama yaitu metode ilmiah dapat memberikan latihan dan kebiasaan berpikir sistematis, logis, dan analitis. Yang kedua, menempuh sikap yang baik, jujur, objektif, terbuka, disiplin, dan toleran. Yang ketiga, menolak paham tahayul dan pendapat a priori atau menolak suatu pendapat tanpa adanya bukti nyata. Adapun keterbatasan metode ilmiah yaitu yang pertama, kelemahan dari panca indera. Yang kedua, keterbatasan dari alat yang digunakan. Yang ketiga, kebenarannya hanya bersifat sementara atau tentatif. Yang keempat, sulit memilih fakta yang benar-benar berkaitan dengan masalah yang akan dipecahkan. Yang kelima, dua fakta yang tampak belum tentu berkaitan menunjukkan hubungan sebab akibat. Sikap ilmiah. Yang pertama, jujur. Yang kedua, terbuka. Yang ketiga, toleransi. Yang keempat, skeptis. Yang kelima, optimis. Yang keenam, pemberani. Yang ketujuh, kreatif dan inovatif. 8.
dapat membedakan antara opini dan fakta. Yang ke-9, tidak berprasangka dalam mengambil keputusan. Yang ke-10, teliti, hati-hati, dan saksama dalam bertindak. A. Daya abstraksi manusia. Daya abstraksi manusia yaitu kemampuan manusia dalam meringkas dan menyimpulkan metode berpikir dengan mengacu pada instruksi suatu masalah dan tidak beracuan pada realita atau mitos. Maka secara klasik dibedakan dua jenis abstraksi, yaitu abstraksi total yang merupakan universal dari yang partikular. Dua, abstraksi formal, yaitu abstraksi bentuk dari subjek. B. Peranan matematika dan daya abstraksi manusia. Matematika dapat memenuhi kebutuhan praktis dan memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari, misalnya masalah ekonomi, pendudukan, pertanian, dan masalah yang membutuhkan perhitungan secara matematis. Sumber daya manusia yang bekerja dalam dunia industri saat ini mempunyai karakteristik, yaitu latar belakang pendidikan informatika atau komputer, jenjang pendidikan sarjana ke bawah, belum ada pengelompokan untuk keterampilan keahlian spesialisasi yang terdefinisi secara jelas. Menurut Hajo 2005, mengartikan matematika adalah suatu alat untuk mengembangkan pola berpikir. Oleh karena itu, matematika sangat penting untuk kehidupan sehari-hari maupun menghadapi intake, sehingga matematika perlu dibekalkan kepada setiap anak-anak. Namun, matematika ada yang pada hakikatnya mengartikan suatu ilmu yang berlatar deduktif maupun formal. Matematika juga telah memberikan ciri khas terhadap IPA atau matematik yang berguna pada peningkatan daya otak manusia. Dengan simbol matematika seperti 1 disimbolkan dengan angka 1, 2 disimbolkan dengan angka 2, sehingga ketika orang ingin menjumlahkan 1 ditambah 2 sama dengan 3, hingga menggunakan simbol angka 1 tambah 2 sama dengan 3. Sumbangan matematika terhadap perkembangan IPA, atau boleh dikatakan bahwa tanpa matematika IPA tidak akan berkembang. Hal ini disebabkan karena IPA mengartikan diri pada metode induksi. Dengan metode ini, semata tak mungkin mengetahui jarak antara bumi dengan planet lainnya. Itu semua berkat matematika pada zaman Yunani dapat menghitung besar bumi dengan metode gabungan antara induksi dengan deduktif. Pendekatan kuantitatif digunakan dalam IPA adalah bertujuan untuk menguji hipotesis dan biasanya untuk mengidentifikasi perbedaan numerik antara kelompok. Sebaliknya, pendekatan kualitatif digunakan pada hal yang berhubungan dengan orang yang memahami hasil eksperimen mereka. Kelahiran IPA. Awalnya manusia di dunia ini tidak mengenal apa itu ilmu pengetahuan alam. Dalam kesehariannya mereka memiliki keterbatasan pemikiran dan pengamatan, sehingga hal-hal yang mereka peroleh tidak bisa dicerna secara optimal. Rasa ingin tahu mereka tidak bisa terjawab oleh keadaan tersebut. Namun seiring berjalannya waktu dan semakin majunya zaman menuntut mereka untuk belajar lebih dalam lagi tentang pengetahuan. Lama-kelamaan ilmu pengetahuan menjadi kebutuhan yang mutlak dalam kehidupan mereka untuk menambah wawasan demi kemajuan di masa yang akan datang. Definisi mitos secara umum adalah pengetahuan-pengetahuan baru yang
didapat dari pengamatan, pengalaman, maupun kepercayaan turun-temurun dari nenek moyang. Penyebab timbulnya mitos yaitu 1. Keterbatasan pengetahuan manusia, 2. Keterbatasan penalaran manusia, 3. Keinginan manusia yang terpenuhi untuk sementara, 4. Keterbatasan alat indera manusia. Secara garis besar, mitos dibedakan atas 3 macam, yaitu 1. Mitos sebenarnya, 2. Cerita rakyat, 3. Legenda. Penalaran adalah sebuah proses berpikir yang berbeda dengan pengamatan indera, lebih ke dalam pemikiran sehingga menghasilkan sebuah konsep dan pengertian. Jenis penalaran ada 2, yaitu 1. Penalaran induktif, 2. Penalaran deduktif. Perkembangan fisik manusia. Tubuh manusia berubah mulai sejak berupa sel sederhana yang selanjutnya secara bertahap menjadi manusia yang sempurna. Sel sederhana berasal dari sel kromosom sperma yang identik dengan kromosom sel telur. Pada prosesnya akan terjadi kromosom yang tidak homolog yang akan menjadi laki-laki. Perkembangan sikap dan pikiran manusia. Bila dibandingkan dengan hewan, maka tubuh manusia lemah, sedangkan rohaninya, yaitu akal budi dan kemauannya sangat kuat. Manusia tidak dapat terbang seperti burung, tidak dapat berenang secepat buaya, tidak mampu mengangkat benda berat seperti gajah dan sebagainya. Tetapi dengan akal budinya dan kemauannya manusia dapat menjadi makhluk yang lebih dari makhluk lain. Kelebihan manusia itu karena memiliki akal budi dan kemauan yang keras sehingga dapat mengendalikan jasmaninya.